Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Yahya alaihissalam. Nabi Yahya alaihissalam dilahirkan saat orang tuanya sudah berusia lanjut. Nabi Yahya lahir pada tahun 7 sebelum Masehi, yang merupakan anak satu-satunya Nabi Zakaria alaihissalam. Ibunya bernama Isa, adalah saudara perempuan Hannah, istri Imran, ibunya Maryam. Sejak kecil Nabi Yahya sudah diajari dan hafal ajaran-ajaran yang terkandung dalam kitab Taurat dan Zabur, sehingga terpelihara dari perbuatan syirik dan maksiat, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran. Wahai Yahya, ambillah kitab Taurat itu dengan sungguh-sungguh, dan kami berikan hikmah kepadanya selagi dia masih kanak-kanak, dan kami jadikan rasa kasih sayang kepada sesama dari kami dan bersih dari dosa, dan dia pun seorang yang bertakwa. Quran Surat Maryam. Nabi Yahya selama hidupnya tidak pernah berbuat salah, banyak berbakti dan berbuat baik terhadap kedua orang tuanya, tidak keras dan takabur. Beliau seorang yang tawadu dan lemah lembut, diberi penghormatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta dihindarkan dari bahaya dan penyakit. Pada waktu lahir, wafat, dan hari kiamat, beliau dibangkitkan kembali dengan kemuliaan di hadapan Tuhannya. Nabi Yahya diangkat Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi nabi pada tahun 27 Masehi. Ia membantu ayahnya berdakwah dengan mengingatkan kaumnya dan para pemimpin Bani Israel yang melanggar hukum Taurat. Ia sangat berani menegakkan kebenaran dan memberlakukan hukum agama dengan tegas. Ia selalu menganjurkan agar kaumnya yang berdosa segera bertaubat. Pertaubatan ini ditandai dengan permandikan atau dibaptis di Sungai Yordan. Karena itu Yahya dijuluki Al-Ma'madan atau pembaptis. Nabi Yahya hidup pada masa Yerusalem, berasa di bawah kekuasaan Kekaisaran Romawi dan Herodus sebagai penguasanya. Suatu ketika Raja Herodus berencana menikahi anak tirinya, Herodia, dan Nabi Yahya mengetahui rencana itu. Maka beliau mengeluarkan larangan karena menurut hukum Taurat haram hukumnya menikahi anak tiri. Herodia tidak ingin pernikahannya gagal, maka ia meminta Raja Herodus untuk membunuh Nabi Yahya. Akhirnya Raja Herodus menangkap dan memenjarakan Nabi Yahya, kemudian membunuhnya untuk memenuhi permintaan kekasihnya, yaitu anak tirinya sendiri. Nabi Yahya dan ayahnya Nabi Zakaria dianggap menghalangi kemauan raja, kemudian keduanya dibunuh. Mula-mula Nabi Yahya lebih dahulu dibunuh, kemudian atas izin Allah, Nabi Zakaria masuk ke dalam suatu pohon yang waktu itu membelah diri menjadi dua. Lalu Nabi Zakaria masuk ke dalam pohon itu. Setelah Nabi Zakaria masuk ke dalamnya, maka pohon itu menutup kembali seperti semula. Petugas raja mencari-cari Nabi Zakaria, tetapi di tempat persembunyiannya tidak diketemukan. Maka mereka berpendapat bahwa Nabi Zakaria pasti mempunyai sihir, dan tentulah ia berada dalam pohon itu untuk bersembunyi. Pohon itu pun digergajinya, maka matilah Nabi Zakaria di dalamnya karena terpotong gergaji menjadi dua. Demikian riwayat Rasul Allah dalam mempertahankan hukum Allah. Karena kerasnya mempertahankan hukum Allah, ia terbunuh menjadi syahid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.